warahmatullahi wabarakatuh. Kami lagi berada di Nagari Baru Gunung, Kabupaten 50 Kota. Saya dengan Pak Abral dan Bapak kita dari Baru Gunung. Mereka ini adalah para pengrajin pedagang tembakau di Baru Gunung, dan kita ingat bahwasanya tembakau Baru Gunung ini salah satu tembakau yang cukup terkenal di Sumatera Barat. Bapak inilah para pelaku-pelaku tembakau kita yang sudah mencoba mengeksiskan diri bergerak di bidang tembakau sejak tahun yang silam sampai pada hari ini. Dan di belakang kami kita lihat ini hasil dari racikan tembakau yang telah mereka hasilkan, dan hampir separuh dari masyarakat Baru Gunung ini sampai hari ini masih bergerak di bidang tembakau. Dan di samping kanan kami ada alat peraciknya juga yang masih manual. Ya, kenapa mereka mempertahankan yang manual? Karena memang yang manual itu secara kualitas jauh lebih bagus, karena lebih halus, dan itu lebih enak dirasakan oleh para tembakau kita. Ini tempat pengasapan yang masih juga manual, masih memakai tradisi lama, pakai kayu, pakai api. Dan tentunya secara konstruksi ini sangat membahayakan tentunya para petani kita, karena ini akan sangat rentan dengan kebakaran. Dan alat untuk pengasapan ini sekarang sudah ada, yang lebih open, lebih cepat, lebih bagus, untuk lebih menjamin. Ini salah satu bentuk kelemahan dari petani tembakau kita pada hari ini, khususnya di kampung atau di Nagari Baru Gunung ini cukup terkenal, atau kalau kita kenal di Padang itu atau di luar Sumatera Barat, Limau Suliki namanya. Nah, ini salah satu bentuk contoh Limau Suliki, dan masih banyak contoh lain. Limau Suliki itu ada yang besar dan juga ada yang kecil seperti ini. Kalau rasanya jangan ditanya, sudah terbukti dari sekian zaman Limau Suliki itu paling enak dan the best di Indonesia. Ini dia, dan saya berada di kampung Baru Gunung. Tapi kalau seandainya ini bisa dikemas lebih rapi dan lebih teratur, kami sempat pernah menemukan jeruk kita ini 1 kilonya hampir di atas 50.000, hampir 50.000, dijual oleh pedagang-pedagang lain tentunya yang bukan daerah sini. Jadi mudah-mudahan kita doakan petani jeruk kita ke depan akan lebih maju dan lebih mandiri tentunya, seperti mana tembakau yang kita ciptakan tadi. Terima kasih. Nah, tadi sebelum buka kalau jalan-jalan ke Pak Sewa, ke Nagari Pak Jowo, jadi Pak Mawar Indonesia, kami berkunjung kan sampai pulang maghrib ke tembakau. Ada pun makci tembakau. Jadi memang berkumpul kayu. Di situ ada tembakau, ada kopi, ada nyemor, ada tempat lado, ada yang itu yang perlu diekspor banyak semua. Ya. Luar biasa. Harusnya Nagari Jawa, Kecamatan Jawa itu adalah negara yang kaya raya karena kita mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Ya. Apalagi 20 kota itu lebih terbesar dunia. Itu luar biasa. Tadi ini disampaikan dari petani cengkeh, petani tembakau banyak yang harus disupport. Awak open, yang masuk semua perbankan manual. Awak pakai menjamur, awak pakai lintingan. Linting itu tapi hanya petani tembakau itu tidak hanya menjual tembakau mentah keluar, tapi menjual keluar tentu murah harganya. Nah, perlu lintingan, ada lintingan, itu informasi dari petani awak tadi, gitu ya. Itu salah satu bentuk kelemahan awak yang ada di petani-petani, tidak hanya di tembakau perlu, di tempat lain itu seperti itu. Oke, saya lihat kalau itu berhasil nanti, itu akan sampai nanti ke daerah awak yang berbunuh. Karena antara Mai, Baru Gunung, Gunung Tinggi itu bisa dipisahkan. Itu sebenarnya siang ini. Apalagi kalau daerah awak kecamatan Gunung Mega, Kecamatan Gunung Mega itu bisa Bukit Barisan, ini para teman, kan? Kecamatan Bukit Barisan, sama Gunung Mega itu kaya dengan agro, pertanian awak banyak di situ, hebat. Cuma tidak terkoordinir dengan rapi, tidak terkelola dengan rapi. Permasalahan itu masih agak berantah dan jalin untuk bangkanya. Umumnya
kewalaan petani dari sisi masyarakat. Insya Allah nanti kita diskusikan bacanya petani-petani awak, baik itu yang berusaha memilih limau, baik itu berusaha menanam bakau, tongkat dan sebagainya, bisa menemukan solusi tentang masalah permasalahannya. Selagi permasalahan itu bisa ditugaskan, maka petani kita dapat sekalian alu bisa kita sejahterakan lagi. Insya Allah nanti kita akan bertemu dengan Pak Bupati dalam Kabupaten untuk mencarikan solusi tentang masalah-masalah. Tapi kalau masalah bantuan tadi Pak Pasek ya, Insya Allah itu di tahun 2028 berlalu itu akan kita anggarkan untuk bantuan baru rumah. Agar sekalian atau ambil masalah-masalah begini apa saya? Yang tak tidak Pasek itu, kalau seperti itu tidak pas pada minta Pasek kan, jual negara minta kan, tidak boleh juga. Nah. Jadi mungkin ini yang ingin kita sampaikan kepada bersama. Mudah-mudahan malam yang penuh berkah tadi, kemudian sampai informasi tadi laporan hujan. Hari ini malam ini kok tidak hujan, cerah udaranya. Itu keberkahan saat malam kita pada malam ini kok. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita malam ini kok akan bisa mensupport kita bersama usaha ekonomi dan termasuk juga masjid. Jadi nanti ada bantuan masjid dari pemerintah provinsi sebanyak 50 juta dan juga dari Bank Negara nanti akan memberikan bantuan 10 juta. Apa? Mungkin itu Bapak sekalian yang harus disampaikan. Mohon maaf kalau seandainya kesibukan kita di pemilu kami, mulai tapi pada daerah